warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mas Roes, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Pak. Teman-teman siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan anak-anak untuk berdiri. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya, Pak. Indonesia tanah air, tanah berdiri dari pandu Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, bangsaku rakyatku semuanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia negeriku yang cinta, Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, Indonesia Raya. Ya, integritas. Luar biasa. Yes. Sebelum pelajaran kita mulai, saya mau mengabsen kalian terlebih dahulu. Mbak Evi? Halo, Pak. Mas Mulyadi? Hadir di belakang. Ya, Hadir. alhamdulillah semuanya hadir semua untuk tentang pembelajaran yang kemarin. Coba Mbak Rina, kemarin kita mempelajari apa? Materi minggu lalu yaitu tentang segi banyak, Pak. Iya, terima kasih. Coba Mas Roy, segi banyak itu apa saja? Segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6, Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Rina dan Mas Roes. Dalam bangun segi banyak, ada segitiga, segi 4, segi 5 itu mempunyai pojok-pojok atau dalam istilah matematika yang disebut dengan sudut. Pada pembelajaran kali ini kita nanti akan mengukur besar sudut dari masing-masing bangun segi banyak tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu pengukuran sudut. Coba perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian gambar apa ini? Busur, Pak. Busur, Pak. Ya, ini adalah gambar
Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, untuk aspek pengetahuan yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Untuk aspek keterampilan, yaitu mengukur sudut pada bangun datar dalam satuan baku dengan menggunakan busur derajat. Adapun tujuan pembelajaran untuk kali ini yaitu 1. Setelah mengamati media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis nama dan jenis sudut pada bangun datar. 2. Setelah mengamati media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis teknik mengukur sudut dengan satuan baku busur derajat dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu mengukur sudut menggunakan busur dengan cermat. Dan keempat, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut. Bagaimana? Pada kali ini di sini ada gambar ruang kelas, di mana ada suatu permasalahan yang kalian harus selesaikan. Permasalahannya adalah seperti ini, diterima ya. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, pandangan kalian kadangkala melihat jam dinding yang ada di kelasmu. Muncul di benak kalian, berapa sekarang? Kurang berapa menit lagi istirahat? Ahmad melihat jam dinding menunjukkan pukul 9. Seperti gambar itu, jam dinding 9. Membentuk sudut terkecil apakah kedua jarum pada pukul 9 tersebut? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, cerita. Bentuk sudut siku-siku, Pak. Ya, sudut siku. Berapa besar sudutnya? Ya, 90, Pak. Pak. Saya, Pak. Ya, Mas Mazun. 90 derajat, Pak. Ya, 90 derajat. Ya, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah sudut. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya bertemu atau berpotongan. Misalkan ini ada gambar ABC. Ini adalah gambar sudut ABC. Pada gambar di atas, garis AB ini dan garis BC disebut kaki sudut. Titik pertemuan antara kaki sudut AB dan BC disebut titik sudut. Berarti B ini dinamakan titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki sudut disebut besar sudut. Ini daerah ini yang dibatasi oleh kedua kaki sudut dinamakan besar sudut. Sudut dilambangkan dengan simbol, seperti ini simbol sudut. Sudut di atas dapat ditulis sudut ABC atau sudut B. Materi selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut itu ada 4. Yang pertama yaitu sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Gambarnya seperti ini, saling tegak lurus. Yang kedua adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat, antara 0 derajat dan 90 derajat. Ini contoh gambar sudut lancip. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat, antara 90 derajat dan 180 derajat. Ini adalah contoh-contoh dari sudut tumpul. Dan yang terakhir adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya sama dengan 180 derajat. Ini contohnya lurus, garis seperti garis lurus. Pengukuran besar sudut. Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Busur derajat merupakan salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku. Satuan baku dari pengukuran sudut adalah derajat yang dilambangkan dengan ini 0 kecil di atas. Misalkan 30 di atasnya ada 0 dibaca 30 derajat. Masih semangat anak-anak? Semangat, Pak. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Busur, Pak. Busur, Pak. Ya, ini adalah gambar busur derajat.
Busur derajat itu mempunyai bagian-bagian. Yang pertama adalah titik pusat busur. Ini di tengah-tengah ini namanya titik pusat busur. Yang kedua adalah skala luar. Skala luar ini angka-angka yang ada di luar dari 0, 10, sampai 180 yang ada di luar. Angka di luar namanya skala luar. Yang ketiga adalah garis alas. Garis alas busur yang ada di bawah ini yang ditunjukkan dengan angka 0 atau skala 0. Kemudian skala dalam. Skala dalam berarti angka-angka yang ada di dalam dari 0, 10, 20 sampai 80. Ini adalah skala dalam dan yang terakhir adalah tepi skala. Tepi skala ini digunakan untuk mempermudah dalam mengukur besar sudut. Langkah-langkah mengukur sudut. Untuk mengukur sudut menggunakan busur, perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Yang ketiga, lihat garis sudut yang lain. Angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut menunjukkan sudut. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan membentuk kelompok. Silakan untuk kelompok 1 yaitu Mbak Zuliati, Mbak Husni, Mbak Rina, dan Mbak Mahzun. Kelompok 2 Mbak Evi, Mbak Iis, Mbak Fariha, dan Mbak Juwita. Kelompok 3 Mbak Imtihani, Mbak Santi, Mbak Kun, dan Mas Mulyadi. Sudah Ya, Pak. membagikan LKPD untuk kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ya, Pak. Nah, ini LKPD-nya. Ini nanti ditulis nama kelompoknya. Kemudian ini adalah permasalahan yang harus kalian kerjakan. Ada 2 kegiatan harus dikerjakan bersama kelompok kalian. Ya, Pak. Paham ya? Bagaimana kelompok 1 ada kesulitan? Tidak ada, Pak. Kelompok 2? Ya, Pak. Ya, kelompok 3 ada kesulitan enggak? Hampir selesai, Pak. Ya, sudah selesai. Mbak Yuli itu mau maju, Mbak Yuli. Ya, silakan Mbak Zuli. Saya wakili Mbak Yuli, Pak. Oh, silakan Pak Mazun. Wah, murid. Ya. Gambar A. Sudut MKL namanya sudut lancip. Sudut KLM namanya sudut siku-siku. Sudut LMK membentuk sudut lancip. Ya. Yang gambar B, sudut DAB sudut tumpul, sudut ABC sudut lancip, sudut BCD sudut lancip, sedangkan yang terakhir sudut CDA sudut tumpul, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 kita beri aplaus. Hore. Sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan, yaitu yang dipresentasikan adalah dari gambar C dan D. Silakan kelompok 2, siapa yang mewakili untuk mempresentasikannya? Saya, Pak. Ya, terima kasih Mbak silakan Mbak Juwita. Ya, gambar C, sudut TPQ membentuk sudut tumpul, sudut PQR membentuk sudut tumpul, sudut QRS membentuk sudut tumpul, sudut RST membentuk sudut tumpul, sudut STP membentuk sudut tumpul. Kemudian gambar D, sudut WTU membentuk sudut tumpul, sudut TUV membentuk sudut lancip, sudut UVW membentuk sudut siku-siku, dan sudut VWT membentuk sudut siku-siku, Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana kelompok lain? Sama, Jawabannya? Pak. Sama ya? Ya, kita beri aplaus Sama, kepada Pak. Mbak Juwita. Sekarang kelompok 3, siapa yang berani mempresentasikan di depan kelas? Saya, Pak, boleh? Nah, silakan Mbak Latifah. Gambar A itu sudut ABC 40 derajat sudut lancip.
Gambar B itu sudut PQR 130 derajat sudut tumpul. Gambar C sudut KLM 90 derajat sudut siku-siku, dan gambar D sudut XYZ 105 derajat sudut tumpul, Pak. Iya, terima kasih Mbak Nur. Bagaimana kelompok lain, ada jawabannya atau sama? Sama, Pak. Sama, Pak, sama. Ya, terima kasih atas pada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya di hari lain. Maka pelajaran pada kali ini dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan pada pelajaran kali ini? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Iis. Pengertian sudut dan jenis-jenis sudut, Pak. Ya, ada yang lain? Saya, Pak. Saya, Ya, silakan Pak Rois, Mas Ya. Rois. Mengukur sudut dengan busur derajat, Pak. Ya, terima kasih Mas Rois dan Mbak Iis. Berarti pada tadi kita telah mempelajari yaitu pengertian sudut, jenis sudut, dan bagaimana mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak dari anak-anak? Siapa yang mau bertanya? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, Jelas. kalau nggak ada pertanyaan, sekarang saya mau tanya untuk mengetes atau ingatan kalian. Mbak Rina, saya mau tanya. Alat untuk mengukur Pak. besar sudut dinamakan apa, Mbak Rina? Busur derajat ya, Pak. Ya, betul sekali. 100 untuk Mbak Rina, kita beri aplaus. Busur derajat. Ya. Hore. Ya, karena pelajaran hari ini sudah selesai, untuk menguji kemampuan kalian, saya akan membagikan lembar evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nanti kerjakannya sendiri-sendiri ya, tidak boleh menyontek dengan temannya. Siap, Pak. Iya, Pak. Akhiri, tapi sebelum kita akhiri, Pak Guru maupun mau memesan pada kalian, yaitu pesan moral, bahwasannya besar derajat suatu sudut itu dipengaruhi oleh jenis sudut. Misalkan, sudut lancip besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Sudut lancip besar sudutnya tidak mungkin 90 derajat atau lebih. Sedangkan derajat manusia di sisi Allah itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, kedudukan, maupun faktor ekonomi yang lain. Tetapi kedudukan manusia di sisi Allah adalah ditentukan oleh amal perbuatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meningkatkan amal perbuatan baik kita dan semaksimal mungkin untuk menghindari amal-amal atau perbuatan yang tidak baik. Sebelum pelajaran kita akhiri, untuk pembelajaran minggu depan yaitu kalian pelajari yaitu menentukan besar sudut pada bangun datar. Nanti belajar di rumah ya, dibaca bukunya. Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, karena waktunya sudah habis, silakan Mbak Santi untuk memimpin berdoa teman-temannya. Ya, Pak. Siap, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, cukup sekian pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan selalu bahagia. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.